قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah, yang bisa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita, dan juga bisa membuat kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Sehingga dengan datangnya kita ke kota Madinah, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita spirit yang baru, semangat yang kuat untuk selalu bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, dan juga ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Maka nikmat yang mulia ini hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita ingin merasa iman kita bertambah kepada Allah dan bertambah pula kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang juga harus kita syukuri. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya nikmat, mereka tidak diberikan taufik oleh Allah, mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita mengucapkan alhamdulillah, bentuk kita bersyukur kepada Allah, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu sendiri adalah nikmat, dan nikmat itu kembali lagi disyukuri. Bersyukur nikmat lagi, kemudian nikmat itu kembali lagi disyukuri. Artinya apa, ikhwatul Islam? Bahkan sampai kita meninggal pun wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba bisa bersyukur kepada Allah, dan memang Allah sendiri yang menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang bersyukur itu tidak banyak, sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat mengiringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui tentang sejarahnya. Wajib bagi kita untuk mengetahui tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Kalau seandainya kita mengetahui sejarah Nabi sebelumnya, alhamdulillah. Tapi tidak boleh bagi kaum muslimin, terutama setelah Nabi menjadi nabi dan menjadi rasul, kecuali mereka harus tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi diperintahkan oleh Allah menjadi seorang nabi, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya sebuah ayat yang berbunyi Iqra, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Nabi menjadi seorang nabi dengan surat Al-Alaq, dan Nabi menjadi seorang rasul dengan surah Al-Muddathir. Maka semenjak itu pula lah wajib bagi kita mengetahui tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ketika mereka tidak tahu tentang nabinya, berarti mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun siang dan malam mereka mengucapkan kami cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Nabi, tapi nyatanya mereka tidak cinta kepada Nabi, karena faktanya mereka tidak tahu tentang Nabi itu sendiri. Bukankah makna daripada cinta? Kita harus mengetahui orang yang kita cintai. Kita harus mengetahui apa yang dia suka. Kita harus mengetahui apa yang dia tidak suka. Kita harus mengetahui bagaimana keadaannya. Kita harus tahu tentang semuanya. Kita tahu tentang orang tua kita, semuanya kita tahu. Kita tahu tentang anak kita, kita semuanya tahu. Dan pengetahuan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi pengetahuan kita untuk orang tua kita
dan juga untuk anak-anak kita, dan untuk semua orang yang kita cintai. Kalau tidak demikian keadaannya, berarti belum sempurna cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Artinya kita tahu setiap manusia mereka mencintai dirinya. Dan bahkan mereka kalau dibandingkan mana yang kamu lebih cinta antara dirimu dan keluargamu misalnya, pasti dia mencintai dirinya, dan itu adalah tabiat. Itu tabiat biasa bagi setiap manusia. Tapi ingat, untuk Nabi tidak demikian keadaannya. Allah sendiri yang menyebutkannya, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka. Artinya ikhwatul Islam, kalau Nabi lebih pantas dibandingkan dengan diri kita sendiri, SAW butuh perjuangan. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW adalah wajib bagi kita untuk mengetahui tentang Nabi itu sendiri. Dan kewajiban kita itu dimulai semenjak Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sunnah Nabi dan semua kehidupan Nabi adalah pelajaran, suri tauladan dan uswah bagi kita bersama. Sedangkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Tapi tidak ditekankan sebagaimana ditekankan setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Artinya ikhwatul Islam, kewajiban kita sangatlah banyak untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu sudah berapa banyak kita melakukan kewajiban tersebut, atau berapa banyak hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kita lalaikan. Dengan kita mengetahui seluk-beluk tentang Nabi, perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu pula lah benih-benih cinta akan senantiasa tumbuh di dalam jiwa dan raga, dan kita semuanya ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi kecintaan kita, melebihi daripada diri kita sendiri. Dan itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wallah, demi Allah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan dengan semuanya, kecuali daripada diriku." Umar berbicara tentang tabiat manusia. Tak mungkin aku mencintai dirimu melebihi cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Seolah-olah itu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau demikian wahai Umar, maka belum engkau mencintai diriku sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka di saat itulah Umar menyebutkan, "Ya Rasulullah, la anta Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya." Sesungguhnya engkau lebih aku cintai, bahkan lebih daripada kecintaanku terhadap diriku sendiri. Maka di saat itulah baru Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru wahai Umar. Artinya ikhwatul Islam, ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh perjuangan, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bosan kita senantiasa menyampaikan, mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berada di kota Madinah. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, kota Madinah ini adalah kota yang barokah. Kota Madinah ini adalah kota yang memberikan keberkahan. Tahukah kita apa makna daripada kalimat barokah? Selalu kita menyampaikan ikhwatul Islam, barokah apabila disebut dengan barokah, maka di dalamnya terdapat dua keindahan. Tidaklah disebut dengan keberkahan atau suatu tempat, suatu daerah tidak disebut dengan berkah kecuali di dalamnya ada dua makna. Yang pertama, kalimat berkah terdapat di dalamnya kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, maka tidak boleh disebut dengan berkah. Kemudian, kebaikan yang ada di dalam keberkahan tersebut
maka nilainya atau sifatnya harus selama-lamanya. Apabila ada dua kalimat ini, maka baru disebut dengan berkah. Kenapa demikian ikhwatal Islam? Karena yang namanya berkah ada kebaikan di dalamnya, dan kebaikan itu bersifat untuk selama-lamanya. Baru kita boleh mengatakan itu adalah berkah. Kita contohkan misalnya Al-Quran berkah. Kenapa Al-Quran berkah? Di dalamnya ada kebaikan dan banyak kebaikan, dan kebaikan yang ada di dalamnya untuk selama-lamanya sampai Allah mengangkat Al-Quran itu sendiri. Karena nanti di akhir zaman ikhwatal Islam, sebelum terjadinya hari kiamat, di antara bentuk Allah mengagungkan Al-Quran, Allah akan mengangkat Al-Quran ini semuanya, tidak ada lagi Quran di permukaan dunia, baik itu secara tulisan ataupun yang ada di dalam hati manusia. Tidak ada lagi Al-Quran di dunia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya, dan setelahnya baru terjadi yang namanya hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaganya, karena Al-Quran itu adalah berkah. Kemudian kita contohkan yang lain, Zam-Zam. Zam-Zam itu adalah berkah. Kenapa disebut dengan berkah? Karena terdapat kebaikan yang banyak sekali di dalamnya. Nabi SAW menyebutkan, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Kalau ada di antara kalian yang ingin meminumnya untuk dimudahkan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada di antara kalian yang ingin meminumnya agar diberikan kesembuhan, Allah berikan kepadanya kesembuhan. Kalau ada di antara kalian yang meminumnya agar diberikan keturunan, Allah berikan kepadanya keturunan. Zam-Zam lima syuribalah, innaha mubarakah, kata Nabi SAW. Zam-Zam itu adalah air yang berkah. Kenapa disebut dengan berkah? Karena banyak tergantung kebaikan di dalamnya. Dan kebaikan yang ada di dalam Zam-Zam, maka kebaikan itu akan berada selama-lamanya di dalam Zam-Zam tersebut. Maka disebut dengan berkah. Begitu juga dengan kota Mekah dan kota Madinah. Mekah adalah kota yang barokah, Madinah juga kota yang barokah. Kenapa disebut dengan barokah? Karena di dalamnya terdapat kebaikan, dan kebaikan itu selama-lamanya akan ada. Sehingga ikhwatal Islam, ini poin yang harus kita ketahui. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu ada berkah di sana kecuali terdapat dua makna yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua, kebaikan tersebut sifatnya untuk selama-lamanya. Sehingga yang berkah itu apa? Yang berkah itu adalah yang disebutkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkah itu adalah yang disebutkan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita sesama manusia, selain para nabi, selain para rasul, selain orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah secara umum, seperti para sahabat Nabi SAW, maka tidak ada jaminan keberkahan di sana. Yang harus kita lakukan adalah meminta keberkahan. Seperti misalnya, apabila ada di antara kita yang mendapatkan keturunan, apa yang harus kita baca? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Atau kalimat-kalimat yang serupa, semoga Allah berikan keberkahan terhadap dirimu, semoga Allah berikan keberkahan terhadap anakmu. Yang kita bisa lakukan adalah meminta keberkahan. Misalnya ada orang yang menikah, apa yang kita baca? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian berdua. Artinya apa ikhwatal Islam? Bahwa kita hanya meminta agar Allah berikan keberkahan kepada mereka. Misalnya apabila kita melihat ada saudara kita yang berlebih hartanya, berlebih ilmunya, berlebih ketampanannya, berlebih semuanya, maka yang kita harapkan atau yang kita baca, yang kita doakan, barakallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu. Artinya apa ikhwatul Islam? Kita harus ingat bahwa yang namanya manusia tidak ada keberkahan kecuali dia meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keberkahan yang hakiki itu tidak didapatkan kecuali yang disebutkan oleh Allah dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, selain tadi yang telah kita sebutkan, tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Mereka itu adalah barokah, karena kita tidak tahu bagaimana nanti kita meninggal. Kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Sehingga ikhwatul Islam, kalimat berkah tidak boleh kita ucapkan kalimat berkah kecuali ada dua makna di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kathratul khairi wa dawamu.
kasratul khairi wa dawamu, yaitu banyaknya kebaikan, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang bersifat selama-lamanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu keberkahan tersebut adalah kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang berkah. Kenapa kota Madinah kota yang barokah? Karena Nabi SAW menyebutkan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi bukan hanya berdoa kepada Allah agar Madinah diberikan keberkahan, tapi buah-buahan yang ada di Madinah, Nabi bermohon kepada Allah diberikan keberkahan. Perdagangan yang ada di Madinah, timbangan takaran yang ada di Madinah, Nabi menyebutkan wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap takaran kami, terhadap timbangan kami. Artinya itu doa Nabi SAW untuk kota Madinah. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain di kota Islam, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan di Madinah keberkahannya 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Dalam sisi ini ikhwatul Islam, berarti Madinah melebihi daripada kota Mekah. Karena memang ada di antara kelebihan-kelebihan Madinah yang tidak dimiliki oleh kota Mekah. Bukan berarti Mekah tidak lebih mulia daripada Madinah. Secara umum, Mekah itu adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Tapi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Madinah itu berlebih daripada Mekah, seperti berkahan atau keberkahan sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan, Allahumma ja'al ma'al barakati, ya Allah, jadikan bersama satu keberkahan yang lainnya. Artinya keberkahan yang ada di kota Madinah double dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Kalau seandainya keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah, kira-kira berapa kali lipat keberkahan yang ada di Madinah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya? Tentunya kita tidak bisa membandingkan. Perbandingan itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang bisa mendekati. Makkah dan Madinah bisa dibandingkan karena mereka sama-sama barokah. Artinya Makkah dan Madinah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan daerah manapun. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin yang membandingkan Makkah, yang membandingkan Madinah, maka itu sesuatu kesalahan yang fatal. Karena perbandingan itu, kita harus tahu, perbandingan itu paling tidak mereka ada satu kesatuan atau ada kesamaan. Misalnya Makkah, Madinah, kita bandingkan mana yang berkah, maka kita akan jawab kedua-duanya berkah. Tapi di antara keduanya yang berkah, mana yang paling berkah? Maka Madinah yang paling berkah. Itu baru boleh kita bandingkan. Tapi dengan daerah manapun, maka tidak akan boleh dibandingkan untuk selama-lamanya. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita mengetahui yang demikian, maka itu merupakan kesempatan bagi kita yang tidak akan pernah kita dapatkan 2 kali. Kita tidak ada di sini, atau jarang di antara kita yang menjadi penduduk Madinah. Jarang juga di antara kita yang menjadi penduduk Makkah. Rata-rata kita berada di luar Makkah dan Madinah. Artinya apa? Seketika kita berada di Makkah, atau jika kita berada di Madinah, maka itu kesempatan bagi kita untuk mengambil keberkahan yang ada di sana. Bagaimana cara kita mengambil keberkahan? Karena berkah itu ikhwatul Islam tidak serta-merta bisa kita dapatkan begitu saja, enggak. Misalnya ada orang yang datang di Madinah, ada yang datang di Mekah, tiba-tiba mereka menjadi berkah, enggak. Berkah itu juga harus ada usaha. Kota Mekah berkah, iya. Kota Madinah berkah, iya. Tapi keberkahan yang ada di Mekah, keberkahan yang ada di Madinah tidak bisa kita ambil kecuali dengan usaha, kecuali dengan ibadah. Maka itulah yang disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya suatu tempat tidak pernah menjadikan seseorang menjadi suci. Wa inna ma yuqaddisul insanu amalah. Tetapi yang membuat kita menjadi bersih, bertakwa, suci adalah amalan yang kita lakukan. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin menjadi bersih, kita ingin menjadi suci, dihilangkan dosa, diberikan pahala, diangkat derajat, maka dikala kita datang di kota yang barokah harus ada usaha yang kita lakukan. Kalau dikala kita datang di Mekah dan Madinah, kemudian kita tidak berusaha, maka keberkahan yang ada di dalamnya tidak akan menempel kepada diri kita.
Namun kalau seandainya dikala kita berada di dalamnya, kemudian kita beribadah, maka dengan ibadah itulah berkumpul keberkahan demi keberkahan, keberkahan tempat, kemudian begitu juga keberkahan amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan ikhwatul Islam, bahwa mereka yang beribadah di tanah barokah tidak akan pernah sama nilainya dengan mereka yang beribadah di tanah yang tidak ada jaminan keberkahannya. Ibadah yang kita lakukan di Mekah, ibadah yang kita lakukan di Madinah, sama dengan ibadah yang kita lakukan di daerah kita masing-masing. Salat zuhur yang kita lakukan di sini, sama dengan salat zuhur yang kita lakukan di daerah kita. Salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh yang kita lakukan di sini, sama dengan salat zuhur yang kita lakukan di daerah kita masing-masing. Tapi apakah nilainya sama? Tidak akan pernah sama. Begitu juga Al-Quran yang kita baca, itu juga Al-Quran yang kita baca dikala kita berada di daerah kita. Tapi dikala kita membaca Al-Quran di tanah yang barokah, apakah sama nilainya dengan kita membaca Al-Quran di daerah yang lainnya? Jawabannya tidak sama. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, itu juga doa yang kita panjatkan kepada Allah dikala kita berada di daerah kita masing-masing. Tapi dikala kita berada berdoa di tanah yang barokah, apakah sama nilainya dikala kita berdoa di tanah yang tidak ada jaminannya? Tentunya tidak sama. Begitu juga dikala di sini kita berinfak, ada di antara kita yang berinfak 1 rial, di kampungnya dia juga berinfak 1 ringgit atau 10.000. Tidak akan pernah sama nilainya infak yang dia lakukan dengan infak yang dia lakukan di daerahnya, karena berbeda tanahnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, kiaskanlah semua amalan demikian ikhwatul Islam. Makanya orang yang merugi ketika mereka datang ke Mekah dan Madinah adalah orang yang tidak mau memanfaatkan amal kebaikan. Kita berusaha semua amal kebaikan kita lakukan, atau kita ada andil di dalamnya. Berbicara tentang masalah kalimat syahadat, setiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbicara tentang salat, semua salat kita ambil. Tidak ada satupun salat, bahkan salat sunat pun kita tidak mau meninggalkannya, karena ini tanah yang barokah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya, ibadah zakat, ibadah membantu, ibadah semua ibadah yang kita lakukan, maka tidak akan pernah sama nilainya dengan kita melakukan ibadah di tempat yang lainnya. Makanya tentunya ini merupakan di antara salah satu nikmat yang luar biasa yang harus selalu kita bercerita kepada diri kita sendiri, terutama di kota Madinah. Kota Madinah itu adalah kota yang barokah. Apapun yang kita lakukan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin setiap amal kebaikan yang kita lakukan bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali mengulang pembahasan yang sebelumnya. Di antara amal ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya, terutama dianjurkan bagi kita berziarah ke tempatnya selama kita berada di kota Madinah, yang pertama adalah Masjid Rasulullah SAW. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama, hendaklah kita senantiasa memperbanyak waktu di dalam Masjid Rasulullah SAW, karena waktu kita di sini hanya 3 hari. Ada di antara kita yang 4 hari, maksimal ada di antara kita yang 10 hari. Setelahnya apa? Setelahnya mereka akan pulang ke kampung halamannya. Sehingga apabila kita mengetahui kita akan meninggalkan kota Madinah atau meninggalkan kota Mekah, maka tentunya kita tidak akan berpisah dengan tempat yang paling mulia, terutama masjidnya. Dan salah satunya adalah Masjid Rasulullah SAW. Makanya di antara salah satu waktu yang paling banyak harus kita habiskan di sana adalah berada di dalam Masjid Rasulullah SAW, berada di dalam Masjid Nabawi. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa, karena di dalam Masjid Nabawi tidak akan kita jumpai kecuali orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berdoa, orang yang baca Quran, orang yang belajar agama. Apalagi yang akan kita jumpai di dalam Masjid Nabawi? Semuanya adalah amal ibadah. Paling tidak kita melihat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hati kita suka kepada mereka, karena mencintai kebaikan itu adalah kebaikan yang sesungguhnya. Banyak orang yang belum ditanamkan di dalam hatinya cinta kepada kebaikan. Nah, dikala kita melihat orang melakukan kebaikan, kemudian kita ingin melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita lihat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian begitu juga tempat yang kedua yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu kota Islam adalah masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa.
Kalau Masjid Quba pondasinya iman dan takwa, maka Masjid Nabawi pondasinya iman dan takwa plus dibandingkan dengan Masjid Quba. Tidak akan mungkin sama Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Walaupun sama-sama pondasinya iman dan takwa, kalau pondasi Masjid Quba iman dan takwa, maka pondasi Masjid Nabawi lebih lagi dibandingkan dengan iman dan takwa. Dan Masjid Quba itu adalah masjid yang juga dianjurkan bagi kita untuk beribadah di sana, karena juga Allah memberikan kemuliaan kepada Masjid Quba. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi, berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan berziarah ke perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemarin kita telah menjelaskan apa doa yang harus kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa di antara kita yang masih ingat apa doa berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Siapa yang masih ingat? Ada di antara kita yang masih ingat? Silakan Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Doa berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alayka ya Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab, Assalamu alayka ya Umar radhiyallahu anhu. Wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz mau yang mana Ustaz? Antara dua ini Ustaz, Masya Allah. Sejarah Madinah belum Ustaz ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Doa yang kita baca ini ada di dalam kitab Sirah Madinah. Bagi kita yang menginginkannya, nanti hafal dulu doa-doanya baru dapat bukunya. Ada lagi yang ingin mencoba? Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan berdoa berziarah di perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang masih ingat? Baik, kita ulang dulu ikhwatul Islam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Dan ini hampir setiap hari kita selalu mengulang dan mengulangnya. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk Abu Bakar As-Siddiq kita menyebutkan Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar kita menyebutkan Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Siapa yang sudah hafal? Belum lagi hafal ya? Tapi ikhwatul Islam, insyaallah kita akan selalu berusaha untuk menghafal doa-doa ini, terutama doa berziarah ke perkuburan Nabi, doa berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan doa berziarah ke perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena setelahnya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana adalah perkuburan syuhada atau perkuburan Baqi al-Gharqad. Kita mengetahui ikhwatul Islam, dan ini bagi kita yang belum berziarah, dan ketika kita ingin berziarah maka ingatlah. Yang pertama, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi itu mulia dikala Nabi hidup dan dikala Nabi sudah wafat. Jangan kita berziarah di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita berziarah di perkuburan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakar menyebutkan tibta hayyan wa mayyita. Engkau itu indah dikala engkau hidup ya Rasulullah, dan engkau juga indah dikala engkau wafat. Artinya kemuliaan Nabi dikala Nabi hidup, itu juga kemuliaan Nabi dikala Nabi wafat. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita harus menjaga adab dan etika.
Apa adab dan etika yang harus kita jaga ikhwatul Islam? Yang pertama, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka fokus kita adalah berdoa dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Jangan kita sibukkan diri kita dengan yang lainnya. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi SAW, mereka sibuk dengan kata-kata yang lainnya. Ada di antara kita yang sibuk menelpon, ada di antara kita yang sibuk dengan media sosialnya, ada di antara kita yang sibuk dengan rekamannya. Padahal kita lupa yang wajibnya atau kewajiban kita sebagai seorang hamba itu apa? Kewajiban kita itu baca kalimat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Karena apabila kita sibuk dengan yang lainnya, tidak mungkin kita khusyuk di dalam membaca doa ini. Seorang muslim atau seorang manusia tidak dijadikan dua perkara di dalam hatinya bersamaan. Allah sendiri yang menyebutkan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Di dalam hati kita itu dua perkara sekaligus, itu berat. Misalnya kita ingin berdoa atau kita berziarah, kemudian kita membaca doa, sekaligus kita sibuk dengan yang lainnya, maka salah satunya akan terabaikan. Kalau kita tetap sibuk dengan yang lainnya, kita pun tetap berdoa, maka doa kita itu doa yang tidak ada kualitasnya. Karena bagaimana kita berdoa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita sibuk dengan yang lainnya, sehingga doa kita itu hanya sebatas mulut saja, tidak sampai di hatinya. Makanya oleh karenanya ikhwatul Islam, ingat, pertama kali yang harus kita jaga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah kita sibukkan dengan doa yang tadi kita sebutkan. Jangan kita sibukkan diri kita dengan yang lain. Karena apabila kita sibukkan dengan yang lain, maka kita akan lalai dari berdoa atau dengan mengucapkan doa-doa yang mulia ini. Kita fokus mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya ada Abu Bakar dan Umar, sama juga. Jangan kita lalai, jangan kita sibuk dengan yang lainnya. Yang kedua, ingat, jangan kita mengangkat suara dikala kita berada di sana. Makanya kenapa kita di sana tidak boleh berlama-lama? Bukankah dikala kita berziarah ada petugas di sana? Kemudian mereka akan menyuruh kita keluar. Karena apabila kita berlama-lama, coba bayangkan kaum muslimin yang berziarah satu hari berapa orang? Banyak ikhwatul Islam. Semua kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, mereka ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kalau kita berlama-lama di sana, maka dikhawatirkan terjadi pengangkatan suara di sana. Maka kita tidak menghargai firman Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Siapapun dia, baik mereka yang ada di sana ataupun kita yang berziarah di sana, semuanya tidak boleh bagi kita mengangkat suara. Jika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makanya karena dikhawatirkan kalau kita berlama-lama, bisa jadi orang yang di belakangan berdesak-desakan, kemudian mereka suruh maju, mereka akhirnya mengangkat suara, siapa yang bersalah? Semuanya. Dan kita tidak mau demikian. Makanya kita lihat situasi dan kondisi ikhwatul Islam. Maka itulah kenapa tidak boleh berlama-lama di sana, supaya tidak ada kaum muslimin yang mengangkat suara, belum lagi berdesak-desakan. Sekedarnya Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Berapa detik membaca doa ini? Bagi yang hafal 5 detik selesai. Bagi yang tidak hafal, ia mungkin 5 menit. Tapi artinya ikhwatul Islam, agar kita tidak mengangkat suara. Kalau kita tidak mengangkat suara, bisa jadi saudara kita yang lainnya, maka itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Menghargai Nabi ketika Nabi hidup, begitu juga kita menghargai Nabi dikala Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada adab dan etika yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Hujurat. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, dikala kita berziarah di perkuburan Nabi SAW, maka tidak boleh ada di antara kaum muslimin gerakannya sama dengan gerakan salat. Misalnya dikala kita berziarah di perkuburan Nabi SAW, ada di antara kaum muslimin yang meletakkan tangannya di dada seperti ini. Apakah boleh kita berziarah meletakkan tangan di dada seperti ini? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena gerakan ini adalah gerakan yang hanya kita khususkan untuk Allah dikala kita lakukan ibadah salat.
Bisa dipahami? Kemudian juga ikhwatul Islam, di antara terutama bagi kita yang mudah bagi kita berziarah, jangan kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW dari jarak jauh. Ada sebagian kaum muslimin, di kala mereka berada di bagian depan masjid Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka jaraknya jauh dengan Nabi SAW. Coba kita saja dipanggil oleh anak kita, woi Pak misalnya, woi ayah misalnya, dari jarak jauh, maka kita akan mengatakan ini bukan adab yang bagus wahai anakku, apalagi di perkuburan Nabi SAW. Makanya kalau seandainya Allah berikan kepada kita kesempatan di ikhwatul Islam berziarah, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, terutama bagi kita kaum laki-laki, mudah bagi kita berziarah. Maka jangan ada di antara kita yang berziarah dari jarak jauh kepada Nabi SAW. Itu merupakan di antara sedikit adab dan etika. Begitu juga ikhwatul Islam, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, yang kita baca adalah kalimat tadi, kalimat yang terkandung di dalamnya salam, kalimat yang terkandung di dalamnya sholawat, kalimat yang terkandung di dalamnya berdoa kepada Allah agar diberikan kedudukan yang mulia untuk Nabi yang mulia SAW. Habis, tidak ada lagi yang lebih daripada itu ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang menambah, maka itu hanya sekedar kesaksian saja. Ya Rasulullah, kami bersaksi wa nashhadu annaka ballauta risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu yang kita ucapkan di ikhwatul Islam. Sehingga Nabi SAW melarang kita. Ada di antara kaum muslimin yang berziarah ke perkuburan Nabi SAW, ya Rasulullah, mudahkan urusanku. Ya Rasulullah, lancarkan perkaraku. Ya Rasulullah, berikan keturunan kepadaku. Ingat ikhwatul Islam, berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh kepada Nabi SAW, apalagi kepada yang lainnya. Dan kita harus betul-betul menjaga. Makanya itulah gunanya kenapa kita harus menghafal kalimat ini, agar kita tahu apa yang harus kita baca di kala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kemudian setelahnya kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil Islam khairul jaza. Kemudian satu langkah setelahnya kita berziarah ke perkuburan Umar bin Khattab sambil menyebutkan Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil Islami khairul jaza. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka dikala kita keluar berziarah di perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar, maka setelahnya ada lagi tempat yang keempat yang dianjurkan bagi kita datang selama kita berada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Baqi. Berziarah ke perkuburan Baqi itu ikhwatul Islam, Baqi adalah perkuburan di mana di sana dikuburkan keluarga Nabi SAW. Putra putri Nabi dikuburkan di sana. Sahabat-sahabat Nabi dikuburkan di sana. Karib kerabat Nabi juga dikuburkan di sana. Para istri Nabi juga dikuburkan di sana. Sahabat-sahabat Nabi dikuburkan di sana. Para ulama juga dikuburkan di sana. Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Pernah Nabi SAW satu ketika ikhwatul Islam, Nabi SAW tidur di rumah ibunda kita Aisyah. Tiba-tiba baru saja Nabi tidur, Nabi SAW berdiri dari tempat tidurnya. Kemudian ibunda kita Aisyah belum tidur pada malam itu. Kemudian Aisyah melihat kira-kira Nabi pergi kemana. Aisyah mengira Nabi SAW ingin melakukan salat malam. Namun tiba-tiba Nabi keluar dari rumah ibunda kita Aisyah. Aisyah di antara salah seorang istri Nabi yang cemburu. Dan kecemburuan tersebut adalah yang sifat manusiawi. Nah, dikala Aisyah melihat Nabi SAW keluar secara diam-diam, karena Nabi SAW dikala melihat Aisyah sudah tidur, maka Nabi SAW membuka selimutnya. Kemudian diam-diam keluar dari rumah Aisyah. Anggapan Aisyah, jangan-jangan Nabi SAW pergi ke rumah istri yang lainnya. Itu anggapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah tidak salah, karena itu anggapannya. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, dikala Nabi keluar dan Nabi sudah sampai di luar, maka Aisyah mengikuti Nabi SAW. Aisyah cemburu kalau seandainya Nabi SAW pergi ke rumah istri yang lainnya, karena waktu itu jatah Aisyah. Dan kita harus tahu, di antara salah satu keutamaan dan kemuliaan ibunda kita Aisyah, bahwa wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi satu selimut dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan itu tidak terjadi kepada istri yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, dikala Nabi satu selimut dengan ibunda kita Aisyah, dikala Nabi berada di rumah ibunda kita Aisyah, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi di saat itu. Salah satu contohnya hadis ini. Dikala Nabi SAW satu selimut dengan Aisyah,
maka datang Jibril memerintahkan Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi keluar diam-diam. Kenapa Nabi keluar diam-diam? Karena Nabi takut membangunkan keluarganya. Sedangkan anggapan Aisyah, Nabi keluar diam-diam karena ingin pergi ke rumah istri yang lainnya. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, Aisyah mengikuti dan membuntuti Nabi SAW. Maka Nabi SAW keluar sampailah Nabi SAW di perkuburan Baqi. Kemudian Nabi SAW salat di sana. Ingat ikhwatul Islam, makna daripada salat di sana artinya berdoa kepada Allah, karena salat itu artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Aisyah mengetahui ternyata Nabi pergi ke Baqi', Nabi SAW tidak pergi ke rumah istri yang lainnya, maka di saat itulah Aisyah baru pulang terburu-buru. Kemudian dikala Aisyah pulang, Nabi SAW juga pulang. Kemudian dikala Nabi pulang, maka Nabi SAW melihat bayangan hitam, karena pada waktu itu tidak ada penerangan. Dan bayangan hitam ini sudah pasti ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian di ikhwatul Islam, sesampainya di rumah, maka Aisyah kembali pura-pura istirahat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, apakah tadi yang mengikuti diriku adalah dirimu? Maka Aisyah tidak bisa berbohong, iya ya Rasulullah, karena aku takut kamu pergi ke rumah istri yang lainnya. Apa jawaban Nabi SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah tidak mungkin aku tidak berlaku adil. Aku adalah orang yang paling adil. Kemudian Nabi SAW agak marah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ikhwatul Islam, jika Nabi ingin marah kepada Aisyah, marah tentunya marah yang wajar, maka di saat itulah Aisyah memalingkan ceritanya. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah SAW? Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, Aisyah mulai memalingkan ceritanya. Karena tadi Nabi menyebutkan, ya Aisyah ketahuilah, tadi datang Jibril kepadaku, memerintahkan diriku untuk pergi ke Baqi', kemudian mendoakan orang-orang yang ada di Baqi'. Kemudian Aisyah ingin mengalihkan cerita, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berpapasan dengan perkuburan kaum muslimin, terkhusus perkuburan Baqi', apa yang harus aku baca? Maka Nabi SAW menyebutkan, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya ini jugalah yang harus kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Siapa yang hafal doanya? Terus doa apa yang sudah kita hafal selama kita berada di Madinah? Ini di antara kewajiban yang harus kita lakukan di ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang tidak hafal doanya, ketahuilah, dikala nanti kita masuk di perkuburan Baqi', karena di perkuburan Baqi', wallahu ta'ala alam, yang kami ketahui, diperbolehkan bagi kita masuk, terutama setelah sholat subuh. Maka nanti kalau kita ingin masuk menyaksikan bagaimana saudara kita dikuburkan di sana, masuk setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Kemudian jika kita sampai di dalamnya, maka ada papan besar di sana. Kemudian ada bacaan di atasnya. Di antara salah satu yang dibaca adalah doa ini. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Atau doa yang lain yang biasa kita hafal ikhwatul Islam. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang mana saja kita baca tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah apabila kita tidak membaca. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kewajiban kita selama kita berada di kota Madinah, yaitu berziarah ke perkuburan syuhada atau perkuburan Baqi' al-Arqad, karena memang di sana perkuburan penduduk Madinah. Bahkan juga di dalam hadis yang kemarin kita menyebutkan di ikhwatul Islam, hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, karena memang mereka yang meninggal di kota Madinah, di mana mereka dikuburkan? Di Baqi'. Makanya kita tidak akan menjumpai orang yang melakukan sholat jenazah
di daerah-daerah yang lainnya, semua mereka rata-rata yang kami ketahui, mereka yang meninggal di kota Madinah, mereka akan disolatkan di Masjid Nabawi. Kemudian dikala mereka disolatkan di Masjid Nabawi, mereka ingin dikuburkan di perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi itu ikhwatul Islam adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikuburkan di sana. Kenapa demikian? Yang pertama, perkuburan yang tidak akan pernah lepas dari orang yang berziarah. Kaum muslimin akan bergantian berziarah ke sana. Coba bayangkan satu orang saja mengatakan Assalamualaikum ahlan diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk tempat ini. Betapa banyak Allah akan memberikan rahmat dan ketenangan kepada mereka semuanya. Kemudian disambung dengan kalimat wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah ampunkan sayangi kita bersama. Kemudian kita juga melanjutkan wa insyaallah bikum lalahiqun atau wa nasallallahu lana wa lakum afiyah. Semoga Allah berikan afiat kepada kami dan kepada kalian semua. Betapa banyak kaum muslimin yang mengucapkan doa ini dikala mereka berziarah ke perkuburan Baqi, dan betapa mulianya mereka-mereka yang ada di sana. Karena memang semua mereka yang meninggal di kota Madinah, siapapun, baik itu penduduk Madinah atau mereka yang berziarah ke kota Madinah, dikala mereka meninggal di kota Madinah, maka ada hadis yang disebutkan oleh Nabi, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, meninggalnya di sana, karena aku akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang meninggal di kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, berarti mereka yang dikuburkan di sana, mereka meninggal di Madinah, mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada cerita ikhwatul Islam, teman kami yang dia satu kelas dengan kami, dia berasal dari Angola. Angola ini adalah sebuah negara yang sedikit muslimnya. Bahkan dikala dia masuk Islam, ayahnya langsung memburunya. Jadi buruan ayahnya anaknya, karena anaknya ini masuk Islam dan ayahnya tidak mau masuk Islam. Dan Angola itu adalah daerah yang sedikit kaum musliminnya. Kemudian ikhwatul Islam, anak ini diterima di kota Madinah, belajar di kota Madinah. Kemudian dia berkeluarga, kemudian dia menikah, kemudian dia membawa keluarganya di sini. Kemudian akhirnya dia pernah memulangkan keluarganya karena sebuah kendala. Kemudian diajak lagi keluarganya di sini, keluarganya tidak mau karena bisa jadi masalah yang ada di negaranya. Tiba-tiba suatu ketika dia ingin mengajak keluarganya ke sini. Kemudian berangkatlah keluarganya sampai di Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, dia salat di Masjid Nabawi. Kemudian setelahnya, dia pun baru beberapa hari, 1 hari atau 2 hari dia sampai di kota Madinah, dia langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berasal dari daerah non-muslim. Itulah yang disebut dengan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang meninggal di kota Madinah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang kita tidak tahu, bisa jadi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah, Allah kabulkan doanya. Tidakkah kita mengetahui betapa banyak saudara kita kaum muslimin yang mereka meninggal di kota Madinah? Kami pernah melihat di ikhwatul Islam, di sore harinya kami masih bercerita dengannya, segar, masih bujang, masih belum tua, 40-an umurnya. Di sore harinya, di malam harinya, di sholat subuh, dia tidak bangun lagi, meninggal. Di mana meninggalnya? Di Madinah. Di mana dikuburkan? Di Baqi sana. Artinya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salah dikala ada seorang muslim, dikala mereka berdoa kepada Allah sebagaimana yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita belajar tentang doa Umar bin Khattab. Apa doa Umar? Apa di antara salah satu doa dan permintaan Umar bin Khattab? Allahumma rzuqni syahadah, atau Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikan wafatku di kota nabimu. Artinya ikhwatul Islam, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala secara umum bagi mereka yang tinggal di kota Madinah, kemudian mereka meninggal di kota Madinah, atau mereka tidak tinggal kemudian mereka meninggal di kota Madinah, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun kita bukan orang-orang yang berasal dari Madinah, atau mungkin ada di antara kita yang tidak meninggal di kota Madinah, karena semua kita akan kembali ke kampung halaman, maka ketahuilah pintu syafaat dari Nabi bukan hanya meninggal di kota Madinah saja. Masih banyak pintu-pintu yang lainnya agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya syafaat Nabi tidak hanya dalam lingkaran sempit saja. Berarti mereka yang tidak meninggal di kota Madinah, mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Tidak demikian kaedahnya. Karena mendapatkan syafaat dari Nabi banyak caranya. Walaupun kita tidak berada di kota Madinah, seperti mereka yang senantiasa menghabiskan waktunya berselawat kepada Nabi,
atau seperti mereka yang betul-betul mencontoh sunnah-sunnah Nabi SAW, mempelajari tentang sejarah Nabi, maka semua mereka itu diharapkan agar mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam, di antara yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana adalah perkuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu, ikhwatul Islam, tentunya memiliki keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama. Di antara kemuliaannya, ikhwatul Islam, kita tahu mereka yang wafat di sana, rata-rata mereka yang wafat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dulu perkuburan syuhada Uhud ini pernah terjadi banjir beberapa tahun setelahnya. Dan orang yang pertama kali meninggal ketika terjadi perang Uhud dari kalangan sahabat Nabi adalah ayahnya Jabir. Siapa nama ayah Jabir? Abdullah. Kemudian ikhwatul Islam, ayahnya Jabir ini, dia adalah orang yang pertama kali meninggal dikala terjadi perang Uhud. Kemudian setelahnya Nabi SAW menguburkan orang-orang yang ada di sana. Kemudian beberapa tahun setelahnya, maka pernah terjadi badai atau pernah terjadi banjir. Karena kita tahu pasir, apabila ada banjir, maka akan menghilangkan pasir-pasir yang ada, terkikis pasirnya, sehingga tersingkap mereka-mereka yang tadi wafat, yang tadi dikuburkan di syuhada Uhud. Dikala mereka tersingkap di ikhwatul Islam, maka tentunya mereka kembali digali perkuburannya, dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, dikala tersingkap perkuburannya, maka seolah-olah mereka baru meninggal kemarin hari. Darah yang mengalir di tubuhnya masih segar. Mereka-mereka yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka yang meninggal di sana adalah orang-orang yang mulia. Sehingga di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi adalah bagaimana menjadi bagian daripada syuhada Uhud. Nabi SAW ingin sekali menjadi bagian daripada syuhada Uhud. Artinya begitu mulia orang-orang yang ada di sana. Mereka yang ada di sana wafat karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syuhada Uhud ini, syuhada itu semuanya mulia. Di mana saja mereka syuhada. Dan sahabat Nabi SAW banyak yang syahid, baik yang ketika terjadi perang Uhud, atau dikala terjadi perang Badar, atau terjadi perang Khandaq, atau terjadi perang Mu'tah, atau terjadi perang-perang yang lainnya. Banyak sahabat Nabi yang mulia. Namun di antara kemuliaan mereka yang syahid di Uhud adalah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara buktinya Nabi ingin bergabung dengan mereka. Artinya Nabi ingin wafat bersama mereka. Itu merupakan di antara kemuliaan orang-orang yang ada di syuhada Uhud, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka meninggal di sana. Maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tahu, kita selalu mengatakan ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin tidak seutuhnya kalah. Karena setelah perang Uhud ini ikhwatul Islam, ada lagi peperangan berikutnya. Setelah terjadi perang Uhud, Nabi SAW naik ke atas bukit, Abu Bakar naik ke atas bukit, Umar juga naik ke atas bukit. Kemudian tiba-tiba Abu Sufyan yang memimpin kaum musyrikin pada waktu itu bertanya, apakah Muhammad ada di sisi kalian? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan jawab. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apakah Abu Bakar ada di samping kalian? Maka Nabi juga mengatakan, jangan jawab. Kemudian apakah Umar ada di samping kalian? Maka Nabi SAW juga mengatakan jangan jawab. Kenapa demikian? Abu Sufyan bertanya tentang tiga orang ini. Nabi yang pertama, Abu Bakar yang kedua, Umar yang ketiga. Karena mereka ini, yang pertama tentunya Nabi SAW, dan kedua orang sahabat yang selalu kita ceritakan ini fondasi di dalam agama Islam. Artinya mereka itu akan Islam semakin kuat, atau Islam akan tetap senantiasa jaya kalau seandainya tiga orang ini. Nabi tentunya yang pertama. Kemudian ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana. Kemudian setelah Abu Sufyan tidak mendapatkan jawaban, maka setelah itu dia mengatakan, "U'lu Hubal, U'lu Hubal." Maka dikala mendengarkan U'lu Hubal, artinya Hubal yang maha tinggi, Hubal yang maha tinggi. Kemudian apa kata Nabi? Jawab. Maka Umar mengatakan, apa yang kami jawab ya Allah? Allahu Akbar, yaitu katakan Allahu A'la. Allah yang maha tinggi, bukan Hubal yang maha tinggi. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah kejadian yang terjadi di perang Uhud. Seolah-olah kaum muslimin tidak kalah total. Makanya kita tidak selalu mengatakan kaum muslimin tidak bisa kita mengatakan kaum muslimin kalah total di sana. Karena setelah Uhud, orang-orang musyrikun meninggalkan Madinah. Kemudian setelah mereka meninggalkan Madinah,
kaum muslimin, mereka kembali ke sini. Ada di antara mereka yang sudah dikuburkan di sana. Kemudian mereka yang sakit dirawat di sini di kota Madinah. Maka orang-orang musyrikun, mereka ingin kembali menghancurkan kota Madinah setelahnya. Nah ini peperangan yang berikutnya. Kemudian Nabi SAW mendengarkan kalimat ini, atau mendengarkan orang-orang musyrikun yang dipimpin oleh Abu Sufyan ingin kembali menghancurkan dan menyerang kota Madinah. Kemudian itu ikhwatul Islam, ketika Nabi mendengarkan yang demikian, maka Nabi mengucapkan sebuah kalimat, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Artinya cukup Allah yang menjadi penolong kita. Kaum muslimin pada waktu itu berada di dalam penderitaan. Baru saja Nabi SAW menguburkan sebagian para sahabatnya. Yang lain mereka masih terluka. Kemudian tiba-tiba kaum muslimin ingin kembali diserang. Mana kekuatannya? Maka Nabi di sana atau dikala mendengarkan orang-orang musyrikun. Karena orang musyrikun mengatakan, kenapa kita tidak menghancurkan mereka semuanya? Nanggung. Kita kembali lagi ke Madinah. Kita serang mereka semuanya. Maka Nabi mengucapkan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian apa kata Nabi? Nabi kembali memerintahkan semua pasukan yang kembali bersiap dalam keadaan apa saja. Dan Nabi mengatakan tidak boleh ikut berperang kecuali mereka yang ikut di Uhud. Karena banyak orang-orang munafikun, mereka tidak ikut atau mereka keluar. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada yang ikut kecuali mereka-mereka yang tadi ikut dalam perang Uhud. Kemudian dikala Nabi sudah bangkit dan Nabi SAW mengucapkan Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, maka di saat itulah orang-orang musyrikun jadi takut dan gemetar. Kemudian mereka tidak jadi menyerang Nabi SAW, dan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya mereka menang, mudah bagi mereka kembali menyerang kota Madinah. Madinah pada waktu itu dalam keadaan lemah. Sahabat Nabi SAW kekuatannya, karena banyak di antara mereka yang terluka, mana kekuatannya? 70 sudah meninggal, yang lain terluka. Bagaimana mereka akan bisa menghadapi pasukan yang jumlah banyak, yang mereka kalah jumlahnya? Tapi dengan Nabi selalu menyebutkan Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, akhirnya mereka pulang ke kota Makkah. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidak seutuhnya orang-orang musyrikun mereka menang dikala terjadi perang Uhud. Nah itulah kejadian yang ada di Uhud. Mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi SAW ingin menjadi bagian daripadanya. Maka di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah berziarah ke kuburan syuhada Uhud. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Makanya ada di 5 tempat yang dianjurkan bagi kita datang ke kota Madinah untuk berziarah ke sana. Yang pertama adalah perkuburan, yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Quba. Yang ketiga, ada 3 perkuburan Nabi plus Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua perkuburan Baqi', yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud. Dan berziarah ke perkuburan ikhwatul Islam adalah cara untuk mengetahui dan mengingat bahwa suatu saat nanti kita pun akan dikuburkan sebagaimana saudara-saudara kita juga dikuburkan. Dengan kita berziarah di perkuburan, kita akan tahu bahwa kita tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia. Dengan kita berziarah ke perkuburan, kita ingat bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada gunanya kita sombong, tidak ada gunanya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujung-ujungnya, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, semewah apapun kehidupan kita, ujung-ujungnya rumah kita ada kubur, pakaian kita ada kain kafan. Itulah untuk mengingatkan kita bersama. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kita berziarah ke perkuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar, begitu juga ke perkuburan syuhada Uhud, dan juga ke perkuburan Baqi' al-Gharqadah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang kami sampaikan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah kami dalam menyampaikannya. Dan kami hanya ingin sekedar memberitahukan ikhwatul Islam bahwa mungkin esok hari Kamis, Jumat dan Sabtu kita mungkin tidak ada pengajian di sini. Kami memberitahukan mungkin hari Kamis, Jumat dan Sabtu 3 hari, kemungkinan 3 hari kita tidak kembali melanjutkan, dan insya Allah semoga Allah mudahkan baru hari Ahad atau setelahnya, intinya hari Ahad
Artinya hari Ahad baru nanti kita akan kembali melanjutkan. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan mereka dengan karib kerabatnya, dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini ikhwatul Islam merupakan ibadah yang mulia karena kita duduk di Masjid Nabawi membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang duduk menyempatkan waktu walaupun dalam keadaan kesibukan yang begitu padat, dalam keadaan kepenatan yang begitu letih, namun kita tetap bisa duduk di masjid Rasulullah SAW yang sebenarnya kita ingin beristirahat, yang sebenarnya kita ingin makan, yang sebenarnya kita ingin melakukan hal-hal yang lainnya, tapi kita ingin duduk di Masjid Nabawi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, kita insya Allah tidak akan 3 hari ke depan insya Allah tidak melakukan pengajian, dan semoga hari setelahnya Allah kembali memudahkan kita untuk bisa berkumpul untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Dan kami hanya sekedar menyampaikan ikhwatul Islam, kebetulan hari ini orang tua kami sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan juga dosa kaum muslimin semuanya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang. Bagi mereka yang sudah meninggal, semoga dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله